Dengan Pak Ahmad Baidlawi, Ketua DPP P3. Selamat sore, Pak Baidlawi. Selamat sore. Baik, Selamat sore. langsung saja Pak Assalamualaikum. Baidlawi. Selamat sore, Pak Ahmad Baidlawi. Ya, Waalaikumsalam. Bang Emrus, Pak Pandu. Ya, langsung mari. saja Pak Baidlawi, sebelumnya Anda membela Presiden Joko Widodo atas kritik yang disampaikan oleh politikus PDIP Effendi Simbolon yang menyalahkan Presiden Joko Widodo tidak mau menerapkan lockdown. Anda menyampaikan bahwa Jokowi membuat kebijakan sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, begini. Pilihan paling ekstrim dan paling itu memang lockdown. Tetapi persoalannya, apakah Indonesia mampu melakukan lockdown, sementara Undang-Undang Karantina Kesehatan menyebutkan apabila dilakukan karantina wilayah, maka segala kebutuhan warga Indonesia itu ditanggung oleh pemerintah, termasuk kebutuhan makan pakan ternak pun disediakan oleh pemerintah, oleh negara. Mampu nggak segitu? Kan begitu logika yang kita pakai. Yang kedua, belajar dari beberapa negara yang sudah melakukan lockdown, apa hasilnya? Malaysia 1 tahun lockdown, diperpanjang lagi lockdownnya. Jadi lockdown, tidak semua rencana lockdown itu bisa selesai sesuai dengan kondisi lokal di Indonesia. Kalau negara kecil seperti Brunei, lockdown selesai. Tapi kalau Indonesia dengan 34 provinsi, 250 juta penduduk, kalau semuanya dibebankan kepada negara sesuai dengan ketentuan di undang-undang, nggak bisa, berat. Nah, itu yang kami katakan. Terus kemudian, nah, terkait dengan penanganan ini, pemerintah dalam hal ini Jokowi ya, terkait dengan penanganan COVID-19, ya tentu sebagai presiden dia yang paling bertanggung jawab. Anak TK pun akan ngomong, siapa yang paling bertanggung jawab di Indonesia? Ya presiden, dia sebagai kepala pemerintahan. Bukan seorang Pak Emrus, bukan seorang Pak Pandu, atau bukan seorang Ahmad Baidlawi. Ya pasti presiden, siapapun, ditanya ke siapapun orang Indonesia pasti jawabannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Ya kepala pemerintahan. Itu kan logika yang sangat sederhana. Cuman persoalannya, apakah sebagai kepala pemerintahan Presiden Jokowi membuat kebijakan yang semena-mena? Kan tidak. Contoh ya, bagaimana penanganan COVID-19, anggarannya kan bukan Jokowi sendiri yang menentukan, tetapi juga melibatkan DPR secara institusi, yakni melalui perpunya, dan perpunya disetujui oleh DPR gitu, memberikan jalan kepada pemerintah untuk melakukan penanganan pandemi ini, termasuk penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional. Itu kan legasi yang diberikan, kesempatan yang diberikan oleh DPR kepada presiden, dan itu konstitusional. Nah, maka kemudian tinggal dicatat apa yang membuat Pak Jokowi pantas disalahkan. Misalkan ya, ketika kalau kami sebagai anggota koalisi itu tidak selalu mengiyakan apa yang disampaikan oleh presiden, apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kalau itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, ya kita kritisi. Sambil contoh, ketika menerapkan PPKM darurat, kita kritisi. Ini PPKM darurat diterapkan, sementara alas kebutuhan sosial masyarakatnya tidak diturunkan. Sementara anggarannya sudah disiapkan, bansos dari pemerintah, itu belum terrealisasi, tapi sudah keburu di PPKM daruratkan. Sehingga masyarakat mau makan apa? Maka kami bilang, kalau mau bikin PPKM darurat seperti itu, berbarengan. Masyarakat nggak punya pilihan, dia tidak boleh keluar rumah, tidak beraktivitas. Terus dia mau makan apa? Oke, ada bantuan. Bantuan itu sudah disetujui bersama pemerintah dan bersama DPR. Baik. Nah, itu belum diturunkan, tapi sudah di PPKM daruratkan. Belum lagi selesai, istilahnya berubah lagi. PPKM level 4, level 3. Bahkan kalau ada sebenarnya level 5, itu level 5 sebenarnya. Tapi saya nggak tahu. Kebijakan yang berubah-ubah itu membuat masyarakat di bawah itu pesimis, bahkan bingung. Pak Pandu benar apa yang disampaikan Pak Pandu. Kalau dengan bahasa epidemiolog, masyarakat di kampung saya Madura itu nggak ngerti. Jangankan bahasa epidemiolog, dengan corona aja nggak ngerti, nggak paham. Tapi dengan bantuan corona, mereka tahu gitu. Jadi kondisi yang begitu kita harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa begini persoalan corona, begini masalahnya, terus vaksinasi itu seperti ini, seperti itu. Lah, komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat itu saya kira penting supaya masyarakat itu tercerahkan. Baik.